Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Kami dari kelompok 3 Matematika 2 semester 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyusutan berdasarkan mata kuliah Matematika Keuangan. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita kenalan dulu dengan para pemateri-pematerinya, yaitu Kak Kurnia Enibai, yaitu saya sendiri, ada Kak Ersya Nurul Fairuz, selanjutnya ada Kak Hendri Segala, selanjutnya Kak Khairun Nikmah, lalu Kak Sulaiman Ananda Harahap, dan terakhir Kak Jiana Safutri. Kalian pastikan penasaran apa sih makna penyusutan itu dalam mata kuliah Matematika Keuangan? Jadi, ternyata penyusutan dalam Matematika Keuangan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama manfaat aset itu. Dalam matematika keuangan, penyusutan terbagi dari 6 metode, yaitu yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua yaitu metode saldo menurun atau declining balance. Yang ketiga yaitu metode saldo menurun ganda atau double declining. Yang keempat yaitu metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit. Yang kelima yaitu metode bunga aktif. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu metode unit produksi atau unit of production. Saya akan membahas tentang metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus ini merupakan metode yang paling sederhana. Selain itu, metode garis lurus merupakan suatu biaya yang tetap setiap periodenya, sehingga aset tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode lainnya, sehingga aktiva tetap tersebut tidak digunakan kembali dalam kegiatan operasional perusahaan. Rumus metode garis lurus yaitu RK sama dengan C kurang S per N, sehingga RK-nya itu beban depresiasi per periode, C-nya itu harga perolehan, S-nya itu nilai sisa, N-nya itu jumlah periode atau masa manfaat. Contohnya, sebuah mesin seharga 20 juta rupiah diperkirakan memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisanya 2 juta rupiah. Dengan menggunakan metode garis lurus, hitunglah besarnya penyusutan tiap tahun dan buatlah tabel penyusutannya. Diketahui C-nya 20 juta rupiah, S-nya 2 juta rupiah, dan N-nya 5. Yang ditanya RK. Kita masuki dari rumus yang di atas. RK sama dengan C kurang S per N. C-nya 20 juta rupiah dikurang S-nya 2 juta per N-nya 5. Jadi totalnya 3.600.000 rupiah. Untuk tabelnya kita buat dari tahun pertama sampai tahun kelima. Tahun pertama beban penyusutannya 3.600.000 rupiah. Akumulasi penyusutannya tetap 3.600.000 rupiah. Nilai bukunya 16.400.000 rupiah. Itu dari 20 juta rupiah kurang akumulasi penyusutannya 3.600.000 rupiah. Selanjutnya, metode saldo menurun atau declining balance. Dalam metode saldo menurun, besarnya beban penyusutan dari tahun ke tahun akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan yang dijadikan dasar perhitungan adalah nilai buku yang semakin lama semakin menurun. Adapun rumus di metode saldo menurun adalah D sama dengan
1 dikurang akar pangkat N dari S per C. Rumus lainnya RK sama dengan D dikali BK kurang 1. Rumus untuk cari BK, BK sama dengan 1 dikurang D pangkat K dikali C. Untuk lebih memahaminya, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2010, toko padi membeli sebuah mesin dengan harga perolehan 50 juta rupiah. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 4 tahun, dan mesin tersebut memiliki nilai sisa 10 juta rupiah. Jika toko padi menggunakan metode saldo menurun dalam menghitung biaya penyusutan, hitung besarnya tarif penyusutan dan buat tabel penyusutannya. Dari soal diketahui harga perolehan atau C sama dengan 50 juta dan nilai sisanya S sama dengan 10 juta, dan untuk masa manfaatnya 4 tahun atau N sama dengan 4 tahun, dan yang ditanyakan itu D atau besarnya tarif penyusutan. Untuk penyelesaiannya langsung aja kita masukkan ke rumus. D sama dengan 1 dikurang akar pangkat N dari S per C. Kita masukkan angkanya. D sama dengan 1 akar pangkat 4 karena N nya tadi 4. Kita masukkan S nya 10 juta dan C nya 50 juta, dan didapat hasilnya D sama dengan 1 dikurang akar pangkat 4 1/5, dan dapat hasilnya 0,331259 dikali 100%, jadi 33,126%. Dan untuk tabel penyusutannya kita buat tahun penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai buku. Tahunnya itu ada 4 tahun karena N nya tadi sama dengan 4 tahun, dan untuk penyusutan itu didapat dari nilai buku dikali tarif penyusutan, dan akumulasi penyusutan itu didapat dari nilai akumulasi penyusutan ditambah jumlah penyusutan, dan nilai buku itu didapat dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda adalah saldo menurun yang menggunakan tarif penyusutan dua kali tarif penyusutan garis lurus untuk umur ekonomis yang sama. Misal, jika umur ekonomis suatu aset tetap adalah 4 tahun, maka tarif penyusutan garis lurusnya itu 25%. Dan tarif penyusutan menurun berganda yaitu 50%. Untuk menghitung biaya penyusutan, maka tarif penyusutan dikalikan dengan nilai buku, sedangkan untuk nilai sisanya kita abaikan. Rumusnya D sama dengan 2 dikali 1 per N dikali 100%. Dan rumus kedua, BK sama dengan 1 dikurang D pangkat 2 kali C. Contoh soal, hitunglah nilai buku sebuah kendaraan yang dibeli dengan harga 250 juta pada akhir tahun kedua jika masa manfaat adalah 4 tahun dan nilai sisa adalah 50 juta rupiah. Ketahui C sama dengan 250 juta, dan S nya 50 juta, dan N nya sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah nilai buku sebuah kendaraan atau simbolnya BK. Untuk rumus, kita masukkan rumus yang tadi, yaitu D sama dengan 2 dikali 1 per N dikali 100%, sama dengan 2 dikali 1 per 4 kali 100%, sama dengan 50%, sama dengan 0,5, dan di K ada sama dengan 2. Untuk nilai bukunya atau BK sama dengan 1 dikurang D dipangkatkan 2 kali C. K-nya tadi itu 4, dan B 4 sama dengan 1 dikurang 0,5 pangkat 2 dikali 250 juta rupiah, maka hasilnya 62.500.000 rupiah. Metode jumlah angka tahun.
atau sum of the years digit. Metode jumlah angka tahun akan menghasilkan pola penyusutan yang sama dengan metode saldo menurun atau saldo menurun ganda, dalam arti biaya penyusutan akan semakin kecil dari tahun ke tahun. Perbedaannya adalah metode ini menggunakan dasar penyusutan atau selisih harga perolehan dengan nilai sisa dan tidak menggunakan nilai buku seperti pada saldo menurun. Pembilang numerator pada angka pecahan ini merupakan angka tahun yang ada selama masa manfaat aset tetap tersebut. Untuk mencari besar biaya penyusutan pada tahun K atau RK dengan metode jumlah angka tahun, yaitu dengan rumus RK sama dengan N dikurang K ditambah 1 dibagi S dikali C dikurang S. Contoh soal, pada tanggal 2 Januari 2010, PT Millennium membeli sebuah peralatan komputer seharga 5 juta rupiah yang memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 500.000 rupiah. Apabila perusahaan memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, hitunglah biaya penyusutan setiap tahunnya dan tampilkan dalam tabel. Diketahui C 5 juta rupiah, S 500.000 rupiah, W C dikurang S 5 juta dikurang 500.000 rupiah sama dengan 4.500.000 rupiah, dan N 5 tahun. Maka kita hitunglah penyusutan tahun pertama. Angka 15 didapat dari jumlah angka tahun yang dimana tahunnya sebanyak 5 tahun, maka jumlah angka tahun adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Maka penyusutan di tahun pertama adalah 5 per 15 dikali 4.500.000 sama dengan 1.500.000 rupiah. Penyusutan di tahun kedua 4 per 15 dikali 4.500.000 rupiah sama dengan 1.200.000 rupiah. Begitu seterusnya penyusutan tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Bisa dilihat di tabel penyusutan dengan metode jumlah angka tahun. Di kolom pertama yaitu tahun pertama, kedua sampai kelima. Tabel kedua dasar penyusutan atau nilai W sebesar 4.500.000 rupiah. Kolom ketiga penyusutan, yang dimana penyusutan ini adalah biaya penyusutan yang telah kita cari hasilnya, yaitu 1.500.000 tahun pertama, tahun kedua sampai tahun kelima. Kolom keempat akumulasi penyusutan, yang dimana akumulasi penyusutan pertama ini adalah jumlah dari biaya penyusutan pertama, dan akumulasi penyusutan kedua sebesar 2.700.000 rupiah didapat dari akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah tahun kedua. Akumulasi penyusutan tahun ketiga sebesar 3.600.000 rupiah didapatkan dari akumulasi penyusutan tahun pertama, tahun kedua ditambah tahun ketiga. Begitu seterusnya. Berikutnya, kolom yang kelima adalah nilai buku. Nilai buku didapatkan dengan C dikurang akumulasi penyusutan, yang dimana tahun pertama nilai bukunya itu berjumlah 3.500.000 rupiah. Itu didapatkan dari nilai C sebesar 5 juta rupiah dikurang akumulasi penyusutan tahun pertama, yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Maka hasilnya 3.500.000 rupiah. Metode bunga efektif. Metode ini membebankan biaya penyusutan yang kecil di tahun-tahun awal dan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Metode penyusutan seperti ini disebut metode bunga efektif dan mempunyai metode perhitungan yang sama seperti perhitungan kolom pembayaran pokok dalam skudel amortisasi utang. Metode penyusutan ini akan menyelaraskan tujuan manajer dan tujuan perusahaan. Manajer tidak takut bonusnya berkurang akibat keputusan pembelian aset tetap baru atau penggantian aset lama. Lebih lengkapnya lagi, metode penyusutan bunga efektif dapat dipelajari di buku-buku akuntansi manajemen. Next, untuk materi terakhir tentang metode unit produksi.
Dalam 5 metode yang telah kita bahas sebelumnya, taksiran masa manfaat dinyatakan dalam satuan waktu. Nah, dalam metode unit produksi, estimasi masa manfaat aset tetap dinyatakan dengan satuan unit produksi. Nah, untuk unit produksi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk jam pemakaian, kilometer pemakaian, jumlah output, dan lain-lain. Dasar penyusutan dalam metode ini dihitung dengan mengurangkan harga perolehan dengan nilai sisa aset tetap tersebut. Untuk persamaan metode unit produksinya yaitu tarif penyusutan sama dengan dasar penyusutan dibagi dengan kapasitas produksi atau sama dengan C kurang S dibagi dengan N. Untuk menghitung biaya penyusutan itu sama dengan tarif dikali dengan jumlah produksi atau pemakaian. Beban deviasi per periode itu sama dengan tarif dikali C kurang S atau RK sama dengan tarif dikali W. Next, tentang contoh soal. Sebuah mesin seharga 15 juta diestimasikan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan nilai sisanya 2.500.000. Mesin tersebut diperkirakan mampu bekerja selama 20.000 jam. Maka diperkirakan bekerja selama 20.000 jam. Nah, untuk sementara, perusahaan memakai metode unit produksi dalam menghitung biaya penyusutan per tahun. Nah, maka di sini kita diharuskan menghitung dasar penyusutan, tarif penyusutan per jam, dan biaya penyusutan per tahun dan tabelnya. Yang diketahui dalam soal tersebut, C itu 15 juta, S itu 2.500.000 dan N itu sama dengan 20.000 jam. Nah, apa ini tanya? Kalau dasar penyusutan si A dan tarif penyusutan per jam dan biaya penyusutan per tahun dan tabelnya. Langsung dengan penyelesaiannya. Untuk pertanyaan A, dasar penyusutan. Rumus dasar penyusutan itu W sama dengan C kurang S. 15 juta dikurang dengan 2.500.000, maka hasilnya didapat 12.500.000. Tarif penyusutan per jam. Tarif sama dengan W kurang N, maka dihasilkan W itu sama dengan 12.500.000 bagi dengan 20.000 jam. Nah, maka hasilnya 625 per jam. Biaya penyusutan per tahun dan tabelnya. Nah, di sini kita disuruh buat tabelnya. Untuk kolom pertama itu diisi dengan tahun dan untuk kolom kedua itu diisi dengan produksi dalam rupiah atau jam. Dan kolom ketiga itu diisi dengan penyusutan, kolom keempat akumulasi penyusutan, dan kolom kelima itu nilai buku. Baik, demikianlah penjelasan kami tentang penyusutan. Apabila ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.